bahasan kita tentang surah Al-Mudaththir intinya adalah bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan pakaian lahir kita. Bahkan kalau dalam ayat itu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, kata Allah. Ini Allah yang perintah. Ambillah, pakailah pakaian yang paling terbagus setiap mau ke masjid. Ini. Yang kedua, bersihkan hati kita. Apa penyakit hati tadi? Pertama, ujub, takabur, apalagi ghibah, hasad, namimah, ghibah. Kita belajar sedikit-sedikit, kita kurang. Lalu bagaimana cara mengobati hati? Pertama, menterjemahnya, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam jangan pernah ditinggalkan walau raka'atain meskipun 2 rakaat. Yang ketiga, zikir berkepanjangan, artinya banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Yang keempat, puasa saum sunnah. Selanjutnya, bergaulah dengan orang-orang saleh. سدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ذنب من الأموال مبتغي يا رب بالمصطفى واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. الرحمن الرحيم. Ya belum, masih ngering. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qulubana bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal wuruh wal nusuh wa tawbatan nasuh wa salahan jasadi wa ruh. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas karunia Allah. Kita bersyukur atas nikmat Allah. Pagi hari ini kita bisa mendirikan sholat subuh berjamaah. Sering saya katakan, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan bagian doanya Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga Allah turunkan kepada uswatun wa hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau. Semoga salawat dan salam tercurahkan bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut ke ayat yang ke-4. Wasiyabaka fatahhir.
Surah Al-Mudaththir ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bilang. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir fa idza nuqira fin nuqur fadzalika yawmaidin yawmun 'asir 'alal kafirin ghairu yasir dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahhadtu lahu tamhida. Perintah Allah berikutnya kepada Rasulullah. Jadi kemarin kita sudah bercerita tentang, kita sudah bahas di mana arti dari muzammil dengan mudaththir itu sama, orang-orang yang berselimut. Kalau surah Al-Muzammil tekanannya lebih kepada kepribadiannya, langsung kepribadinya Rasulullah itu. Dimana dalam surah Al-Muzammil itu sebagai bekal dakwah bahwa Rasulullah itu ya memang sebagai seorang pendakwah harus mempersiapkan dirinya sendiri. Salah satunya untuk menguatkan jiwa seorang pendakwah itu banyak bangun malam, gitu kan? Fa'andir, qumil laila illa qalila. Seorang pendakwah itu ya memang harus banyak menggantungkan dirinya kepada Allah dengan sholat malam. Jadi Rasulullah dikuatkan itu oleh Allah. Kalau dalam surah Al-Mudaththir ini lebih kepada penekanannya perintah Allah untuk berdakwah gitu. Nah, semenjak turun ayat ini, ya ayyuhal mudaththir, memang Rasulullah sampai akhir hayatnya nggak pernah berhenti berdakwah terus gitu, nggak pernah lelah. Sampai kemarin kita sudah bahas ketika ayat ini turun, Rasulullah menjawabnya dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Nah, ya, kalau kata dasir itu kemarin kita juga udah bahas. Jadi kalau pakaian syair itu pakaian baju utama. Kalau disar itu dasir itu lapisan kedua, bisa diartikan jaket gitu ya, bisa diartikan sweater, bisa diartikan bed cover gitu ya. Jadi itu disar artinya dasir, mudassir, jadi orang yang berselimut diartikan. Baik, kita lanjutkan. Wasiyabaka fatahhir. Ini ada kalimat yang dibalik ya. Asal katanya fatahhir siyabaka, wasiyabaka fatahhir. Maka kata Allah, dan siapmu. Siap itu artinya saubun, bajumu, maka sucikanlah. Nah, setelah diperintahkan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya Rasulullah diperintahkan untuk membersihkan pakaiannya. Apa yang dimaksud wasiyabaka fatahhir ini banyak multi tafsir. Ada yang mengartikan
Siyab itu ya secara harfiah baju. Nah, artinya memang seorang pendakwah, seorang dai, seorang muballigh yang harus mencontoh Rasulullah. Seorang muballigh itu bajunya harus bersih gitu. Apa namanya tuh stylenya gitu, performance-nya. Ada yang mengartikan seperti ini. Jangan misalkan ngajarin orang suruh bersih misalnya. Nah, mubalighnya pakaiannya kumal misalkan, pakaiannya lecek, pakaiannya udah 4 hari gak dicuci. Ini kan akan mengurangi kewibawaan gitu. Jadi sebelum menyampaikan maksudnya mencontohkan. Jadi kalau nanti seorang mubaligh itu pakaiannya nggak bersih, itu nanti akan berpengaruh kepada mutu dakwah. Jadi itu ada yang mengartikan, ulama mengartikan bahwa siyab itu ya memang artinya pakaian. Nah, kalau ada orang ngomong, saya mah biarin deh, hanya berbau-bau ustadz gitu, daripada ustadz bau. Berbau-bau ustadz daripada ustadz bau. Jadi memang seperti itu performan itu. Apa seorang mubaligh itu ya Rasulullah sendiri diajarkan oleh Allah disuruh bersihkan pakaiannya. Nah, pakaian yang paling dicintai, yang disukai oleh Rasulullah itu warna putih. Warna yang paling disukai oleh Rasulullah. Karena kalau putih itu kan ini putih itu kan kalau ada yang kotor kelihatan banget. Beda kalau warna-warna kayak saya ini, kalau kotor nggak kelihatan, terlalu kelihatan. Tapi kalau warna putih ada noda sedikit kelihatan. Rasulullah itu senang warna-warna putih. Makanya kesunahannya kalau kita sholat itu, apalagi sholat Jumat, usahakan dengan warna yang dicintai oleh Rasulullah sebagai mengikuti kesunahan Rasulullah, pakai putih-putih. Saya kan belum haji, itu bukan ukuran haji, orang haji atau belum gitu. Jadi karena itu warna yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada yang mengartikan pakaian itu, siyab itu adalah al-qalbu, hati. Jadi bersihkan dulu hatimu wahai Muhammad. Qalbun itu kan bahasa Arab artinya bolak-balik. Qulub artinya hati-hati yang berbolak-balik. Kalau apa namanya, kita belajar ilmu tajwid itu namanya ada iqlab, membalikan suara. Mim mati bertemu ba, asal kata min ba'di jadi mim ba'di. Hati itu dalam bahasa Arab sebutannya qalbun, karena nggak pernah. Kalau bahasa Jerman itu tetang, you know tetang. Kalau bahasa Jermannya tetang, bahasa Melayu itu enggak, hati itu enggak. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, duhai Allah, Engkau zat yang selalu membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, mantapkan, pantek gitu bahasa kita, pantek hati kami selalu berada dalam agamamu, dan pantek hati kami terus istiqamah dalam mentaati segala perintah-perintah. Makanya Imam Syafi'i menggambarkan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi. Bahkan iman itu bisa jatuh sama sekali. Iman itu naik turun. Nah, penyebabnya adalah pengaruh situasi hati. Nah, kalau kita insya Allah, makanya Rasulullah mengajarkan duduklah. Kalau bahasa lagunya Opik tuh, tombo ati
apa tuh bahasa Jawanya, ala limo perkarane gitu kan. Yang pertama baca Quran dan maknane, baca Quran dan maknanya. Baca Quran itu dengan waratil, kemudian pelajari juga artinya, baca artinya biar kita paham maknanya apa, maksudnya apa. Itu menjadi tombol hati. Terus yang kedua, sholat malam. Ya, itu kenapa Rasulullah itu diajarkan qumil laila illa qalilan? Karena sholat malam itu menjadi tombol hati, menjadi obat hati. Jadi sholat malam. Kemudian kita zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah kata Allah, dengan kalian banyak zikir kepada Allah, kalian sebut-sebut nama Allah, kalian ingat sama Allah, hati kalian akan tenang. Jadi kalau lagi pikiran gak enak, pikiran lagi sumpek, lagi bete gitu bahasa kitanya, lagi gak enak banget dah perasaan, zikir astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, tatmainnul qulub, hati kalian akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan kita mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Karena hati itu begitu, nggak bisa diam. Kadang begini, kadang begitu, terus berbolak-balik. Ketika hati ini mulai condong kepada yang nggak baik, ingat kepada Allah. Kemudian apa lagi? Apa tuh ada? Puasa. Puasa, saum sunnah. Ya, saum sunnah. Dan yang terakhir, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu yang akan menuntun kita. Kan kalau dulu saya sekolah itu, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi, gitu kata guru saya. Tentang seseorang jangan kau tanya siapa dia, nggak usah kamu tanya dia, tanya aja kira-kira teman-temannya siapa. Fa'innal sesungguhnya seseorang itu anil mar'i taqtadi, dari satu teman ke teman yang lain itu saling punya ikatan. Jadi kalau kita pengen kenal orang siapa sih dia, gitu, salah satu caranya yaitu coba liatin aja teman-temannya siapa, gitu. Kalau dia punya teman orang-orang yang insya Allah rajin ibadah, teman-teman yang hadir di majlis-majlis ilmu, insya Allah dia ketularan baiknya, gitu. Tapi kalau kita ngeliat orang nongkrongnya di sono, bergaulnya masih ini, kerjaannya begini, ya lama-lama akan terbalik. Kemarin saya cerita tentang, saya diundang tuh LSM. Itu saya cerita LGBT itu Pak. Jadi pengaruh dampak dari LGBT itu kan, AIDS itu banyak juga dari sebab LGBT, seks antar jenis gitu ya, sesama jenis itu. Nah, itu awalnya enggak normal-normal Pak. Ada laki-laki yang normal-normal karena pergaulan keseharian, teman-temannya yang memang agak gemulai gitu, terus dia masuk ke dalam komunitas itu. Lama-lama karena keseharian dia itu jadi terbawa, yang asalnya biasa saja normal, akhirnya karena keseharian terbawa, lama-lama ikut masuk ke dalamnya gitu. Nah, seperti itu. Makanya perlu juga kita memperhatikan siapa teman bergaul kita. Carilah teman-teman yang bisa menuntun kita menjadi orang yang baik, jadi orang yang saleh, seperti itu. Nah, hati itu di sini diartikan wasiyabaka faqahir, sucikanlah pakaianmu. Siap itu diartikan qalbun, hati. Jadi kita disuruh bersihin hati kita. Nah, kalau tadi obatnya, penyakitnya apa aja penyakit hati itu? Pertama, hasad.
Hasad tuh bahasa kita mah irian, dengkian. Iri itu gimana indikasinya? Dia itu senang ngelihat temennya susah, dan dia susah kalau ngelihat temennya senang. Gitu tuh. Kalau ada di hati kita perasaan itu sudah ada perasaan hasad. Kita merasa senang ngelihat orang susah, dan kita susah kalau ngelihat orang. Jadi kalau ada orang sukses, orang berhasil, orang senang, kita jadi susah. Pikiran kita jadi susah. Nah, itu ada sifat hasad kita kepada dia. Atau kita ngelihat orang yang dia susah, kita senang banget. Nah, itu mampus loh. Nah, itu hasad namanya. Nah, jadi hasad itu kata Rasulullah itu akan membakar segala kebaikan-kebaikan kita. Kita berbuat baik, kita beramal soleh, pahala yang udah banyak, itu bisa kebakar semuanya itu dengan sebab sifat hasud gitu. Seperti kata Rasulullah, kayu apa namanya, api membakar kayu bakar yang kering, gampang banget. Nah, itu penyakit hati hasad. Jangan sampai na'udzubillah kita pelihara hati kita dari sifat hasud ya, benci apa namanya, punya perasaan buruk kepada orang lain, hasud. Itu penyakit hati. Berarti kalau ada perasaan itu, hati kita lagi sakit, terbawa pakai disuntik. Yang kedua, penyakit hati itu apa? Ujub itu ajibah, membanggakan dirinya. Nanti ada kaitannya di sini. Ujub itu dia ngomong sendiri di dalam hatinya, dia berbisik, membisikkan hati. Iya ya, kayak kalau kayaknya kalau bukan gua mah kayaknya nggak bakalan gitu. Tapi ngomongnya di hati, dia banggain dirinya, tidak diutarakan ke orang lain. Ujub. Kira-kira pernah nggak punya bisikan begitu di hati, Pak? Hah? Pernah ya? Pernah ya pasti ya. Merasa diri kita tuh ya ngomong, gue hebat juga ya gitu. Gue hebat juga ya. Ngomongnya sih sendiri di hati, ada perasaan itu punya ujub. Segitu aja sudah menjadi penyakit hati tuh. Merasa bangga dengan dirinya sendiri. Nah, kalau takabur itu di apa namanya, ada actionnya gitu. Takabur karena memang sengaja dia apa namanya dikeluarkan, di show force namanya. Dia tunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya, ditunjukkan, wah ini gua begini. Takabur. Nah, ada lagi penyakit hati itu al-ghibah. Ghibah itu kita ini yang susah ngilanginnya. Al-ghibah itu artinya ghaib, menceritakan keburukan orang. Jadi kalau ghibah itu menceritakan orang lain yang orangnya nggak ada. Kalau benar itu ghibah, kalau nggak benar itu ghibah, kalau benar itu fitnah. Ya, kalau benar, kalau nggak benar itu fitnah, kalau benar itu ghibah. Benar aja nggak boleh, Pak. Misalkan begini, tuh dia tuh pernah itu, emang benar gitu. Kita ceritain, itu namanya kan gibah. Menggibah aja nggak boleh, padahal emang benar. Apalagi nggak benar, itu kan jadi fitnah. Gitu. Dan saya pernah sampaikan satu hadis, al-ghibah asyaddu minaz zina. Menggibah itu dosanya nih, itu lebih berat daripada berzina.
menggibah, menceritakan aib orang, kata Rasulullah, dosanya lebih berat daripada berzina. Ada yang bilang kalau itu mau berzina aja. No, kenapa? Karena begini, kalau berzina itu saya pernah sampaikan, itu kan hubungannya dengan Allah, dengan Allah. Jadi kalau kita berzina, kok kita berzina? Kalau ada orang berzina, kemudian dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampun. Tapi kalau orang menggibah, dia minta ampun sampai nangis keluar darah. Ya Allah, saya udah gibahin si Andi, nggak bakalan diampuni dengan Allah. Lu beresin dulu urusan sama dia, kata Allah. Lu minta maaf dulu, lu cerita bahwa lu udah gibahin, baru minta ampun. Nggak bisa. Jadi selama orang yang kita ceritain keaibnya itu, kejelekannya itu nggak maafin kita, ya selama itu gantung, Allah juga nggak bakal maafin kita. Nah makanya begitu sebenarnya. Tapi kalau besar, maksudnya dia lebih besar berzina. Tapi kalau berat menggibah. Dan menggibah itu salah satu penyakit hati. Susah banget ternyata ya, penyakit hati banyak ya. Jadi emang yang menjadi hal yang tradisi kalau menggibah itu. Nah itu berarti memang kalau kita sering menggibah itu di hati ini ada penyakit. Ada lagi namimah. Namimah itu suka ngadu domba. Sono A, sono begini gitu kan. Nah itu namanya namimah. Itu penyakit-penyakit hati. Nah baginda Rasulullah SAW, Allah sucikan hati beliau dari segala macam penyakit hati. Allah sucikan hatinya Rasulullah dari segala macam penyakit hati. Maka perintah ini pun diterima oleh Rasulullah. Maka wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah hatimu wahai Muhammad. Ada yang mengartikan siap itu saubun. Mana saya sudah bahas, saubun itu kan artinya baju. Fungsi baju apa? Menutupi aurat gitu. Nah dalam Al-Quran digambarkan antum libasun lakum, hunna libasun lakum, wa antum libasun lahun. Istrimu adalah pakaianmu, kamu adalah pakaian istrimu gitu. Maka ada yang mengartikan siap ini adalah pakaian yang diartikan keluarga, istri dan anak-anak kita. Jadi disuruh bersihin pakaiannya. Kalau pengen bersih harus sering ganti. Paham gak? Jadi kalau begitu istrinya harus ganti-ganti dong kalau pakaiannya. Nah jadi wasiyabaka fatahhir. Ada yang mengartikan Muhammad, bersihkan dulu keluargamu, anak dan istrimu. Jadi memang seorang pendakwah, seorang mubaligh, seorang ustadz, sebelum dia menasehati orang banyak, memang sebaiknya dia nasihati dulu dirinya, anaknya, keluarganya. Memang begitu sahabat. Makna siap itu begitu. Ada yang mengartikan siap itu keluarga. Jadi sebelum, emang gak enak juga sih pas lagi ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi gitu ngomong sebab orang mau ajarin anak lu sendiri, bini lu sendiri. Nah, bener gak kira-kira? Emang jadi penting banget gitu ya, seorang pendidik, seorang murabbi, seorang panutan itu memang ya harus ya harus bisa memberikan uswah, qudwah gitu ya, qudwah terbaik. Tetapi lagi-lagi yang namanya manusia itu kan ya manusia, mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah gitu. Nah kalau ada orang yang ngomong begini, kalau bisa ngajarin keluarga gitu, nggak bisa ngajarin anak. Begini Pak, coba lihat
bagaimana cerita Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh mah nabi, bukannya kiai, bahkan bukan ustadz, seorang nabi. Diuji oleh Allah dengan anaknya. Nah, kalau saya kadang ini, jangan, maksud saya dapat nasihat dari guru saya begini. Jangan karena kamu melihat kekurangan dari gurumu dan aib dari gurumu, apakah aib gurumu, keluargamu, membuat kamu sehingga pudar kecintaanmu kepadanya. Kalau dulu saya ngaji itu sama Abu Yaqi Abdurrahman Nawawi, ta'limul muta'allim wa min ta'zimil ilmi ta'zimi ahli ilmi. Salah satu kita memuliakan ilmu itu memuliakan ahli ilmu, memuliakan gurunya, memuliakan keluarga gurunya. Kalau orang-orang di Jawa tuh, santri-santri di Jawa itu yang sama gus-gus gitu ya, kalau sama kiai itu ta'zimnya luar biasa. Kalau santri-santri di Jawa, karena tadi min ta'zimil ilmi ta'zimi ahli ilmi, nggak ada yang di depan kiai itu berani jalan. Dia itu sampai jalannya tuh apa sih namanya tuh? Kalau orang Jawa tuh ya jalannya sambil duduk gitu, jalannya nggak berani jalan berdiri. Yang namanya anak-anak ajengan di Jawa itu, ya, anaknya ajengan itu bukan ajengannya, anak-anaknya itu sampai luar biasa dimuliakannya gitu. Karena memuliakan ilmu sampai begitu. Nah, jadi saya diajari jangan membuat hilang kecintaanmu kepada guru karena melihat aib gurumu. Nah, jadi itu yang selalu saya pegang. Kadang mesti ada saya melihat kekurangan dari guru saya. Yang namanya manusia, mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah, mungkin dalam hal itu dia lagi salah. Tapi jangan membuat kita nanti hilang keberkahan ilmunya. Dia jadi belajar kayak pesantren ini. Jadi belajar. Jadi memang saya dulu diajarin begitu sama guru, min ta'zimil ilmi ta'zimi ahli ilmi. Gini. Nah, jadi tapi memang para ulama yang menafsirkan wasiyah atau faqih sebelum seorang itu mendakwah keluar, orang lain nasihati dirinya, nasihati keluarga dan anak-anak, sehingga nanti ya bisa dicontoh. Misalkan memakai jilbab untuk aurat itu hukumnya wajib bapak ibu, sementara anaknya nggak pakai hijab. Nanti kita wahai anak lu aku hijab, misalkan begini. Itu contoh gitu ya. Kan ada kiai yang nyuruh pakai anak sendiri nggak pakai hijab, kan? Itu contoh. Nah, jadi seperti itu. Tapi bapak sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingatkan, jadi baiknya akhlak kita itu kepada murabbi kita, kepada guru kita. Tadi itu saya dapat ilmu, jangan karena kau melihat kekurangan dari gurumu sehingga menghilangkan rasa cintamu kepada guru. Yang manusia, kalau saya makan hobi banget nyanyi, nyanyi boleh sih Pak. Kadang suka gini, saya pengen masak status di WA lagu-lagu nostalgia zaman dulu tuh tahun 70-an. Ntar takut pantas nggak sih? Pantas nggak sih Pak? Ya namanya manusia kan pengen hiburan ya. Tapi takut nggak pantas gitu. Karena suka pengen juga, nggak munafik yang namanya tentu aja ya. Yang namanya orang itu kan pengen hiburan, gitu. Saya mau nanya, boleh nggak sih sebenarnya Pak? Boleh nggak? Kalau kata boleh, kalau kata bapak-bapak boleh ya. Kalau jangan ya jangan. Nah, jadi memang seperti itu ya. Wasiyah bapak akhir sampai di sini. Jadi ada yang mengartikan di sini adalah keluarga kita. Nanti kita lanjutkan apa namanya ini? Warujza fahjur. Warujza fahjur. Ini punya berapa? Masih bisa? Masih ya.
Wa rujza fahjur. Itu rujzun itu artinya asal katanya berhala. Jadi Rasulullah diajarkan di betul-betul di steril gitu ya, tauhidnya. Tinggalkanlah segala penyembahan berhala. Jadi kalau memang seorang dai itu, seorang pendakwah khususnya, dan kita semua, ya ma'rifatul ilah itu, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Jadi kalau berhala itu kan kalau dulu tuh di zaman Rasulullah, Lata, Hubbal, Uzza gitu yang disembah oleh orang-orang musyrikin dulu. Kalau berhala kita kan sekarang berhala di zaman sekarang itu kedudukan, jabatan. Nah, banyak para ulama-ulama yang terjangkit. Nah, ini Rasulullah diajarkan waduh, tinggalkan penyembahan berhala. Jadi artinya begini, ini akan berpengaruh kepada objektivitas dalam menyampaikan dakwah. Misalkan begini, ada sesuatu yang samar-samar. Dulu kata murabi kita kayak Haji Arifin Ilham, saya ingat di sini. Ada sesuatu yang samar-samar. Jadi seorang pendakwah itu ada sesuatu yang dia menyampaikannya itu samar-samar karena itu ada pada dirinya, sehingga dia nggak berani mengungkapkannya gitu. Misalkan ketika dia mau menyampaikan, ayo bangun malam, sholat duha, dia nggak pernah begitu. Ada sesuatu yang sama-sama. Nah, jadi nanti akan berpengaruh kepada mutu objektivitas dakwahnya. Misalkan, kalau misalkan seorang dai itu, makanya kata Rasulullah, seorang ulama itu menjadi pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, malam tukhalituhumul seorang ulama itu disebut pewaris nabi selama dia nggak bercampur dengan penguasa. Gitu. Misalkan nanti karena misalnya memang ulama ini sudah banyak diberikan fasilitas, misalnya dikasih ini, dikasih itu, ketika nanti berbenturan dengan kepentingannya penguasa, ketika dia mengatakan ini nggak boleh, dia nggak berani. Misalkan begini, ada misalkan di sebuah pesantren itu ada orang kaya raya, dia di situ jadi donatur, wah puluhan juta. Ketika si donatur ini misalkan melakukan kesalahan yang jelas salah, dia nggak berani negornya. Misalkan nih, seorang orang kaya raya, si donatur itu pakai emas misalnya, dilibet-libet di sini kan nggak boleh laki-laki pakai emas. Dibuka kancingnya kan ini, datang ke pesantren. Itu kiainya mendiam, nggak berani negornya, nggak boleh. Ntar kalau buat tegur dia marah, ntar nggak naruh lagi kan sih. Nah, iya, bisa nggak terjadi begini? Ntar kalau buat tegur dia marah, kalau dia marah ntar nggak nyumbang lagi gitu kan. Nah itu yang disebut berhala tuh, bisa dipahami kan? Maksud saya gitu. Berhala itu bagian dari berhala sekarang gitu. Jadi ketika ada kepentingan berhala itu, sehingga seorang pendakwah itu nggak berani berkata hak. Nah, ini kan biar aja dah urusan dia itu mah. Ntar kalau gua bilang dia malah udah ngambek, dia datang kemari lagi, lah repot kan bayar listrik gitu kan misalkan. Nah, jadi memang susah. Jadi rujza ini kan sebenarnya Pak, ini ayat surah ini berbicara tentang motivasi kepada para pendakwah, para mubalik menentukan sikap seperti apa. Salah satunya meninggalkan segala bentuk berhala. Jadi jabatan, kedudukan, termasuk tadi. Kalau bapak-bapak gimana kira-kira?
punya teman, wah dia royal banget, dia salah, tapi kalau kita tegur kita takut, kita dia kesel, kita nggak dikasih lagi gitu, gimana gitu? Berani nggak ngomong? Nggak berani. Kira-kira berani nggak tegur? Ya kayaknya tidak. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan juga warujizza itu adalah dosa-dosa, perbuatan-perbuatan keji. Fahjur itu tinggalkanlah segala perbuatan-perbuatan yang keji. Sampai di sini dulu, barangkali nanti kita lanjutkan bahasan kita tentang surah Al-Mudaththir. Intinya adalah bahwa kita semua diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan pakaian lahir kita. Bahkan kalau dalam ayat itu khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, kata Allah. Ini Allah yang perintah. Ambillah, pakailah pakaian yang paling terbagus setiap mau ke masjid. Ini. Yang kedua, bersihkan hati kita. Apa penyakit hati tadi? Pertama, ujub, takabur, apalagi ghibah, hasad, namimah, ghibah. Kita belajar sedikit-sedikit, kita kurang. Lalu bagaimana cara mengobati hati? Pertama, menterjemahnya, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam jangan pernah ditinggalkan walau raka'atain, meskipun 2 rakaat. Yang ketiga, zikir berkepanjangan, artinya banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Keempat, puasa saum sunnah. Selanjutnya, bergaulah dengan orang-orang saleh. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. In uridu illa al-islah mastata'tu, tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekhilafan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi